Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita lanjutkan pembahasan pencinta alam perspektif ilmu sejarah agar kita bisa menjadi cerdas dalam berpencinta alam. Cerdasnya bersama Levi James. Ini bagian terakhir untuk perspektif sejarah dari pencinta alam itu sendiri. Pertemuan berikut nanti kita bahas mahasiswa pencinta alam. Itu lain lagi ranahnya. Pencinta alam perspektif ilmu sejarah, tujuan pembahasannya ini untuk mencari tahu, ini untuk mencari jawaban dari pertanyaan apa sebenarnya itu pencinta alam. Untuk mencari tahu itu kita telusuri melalui ilmu sejarahnya sendiri itu. Tujuan penelusuran ini yang utama untuk mencari tahu apakah itu sebenarnya pencinta alam. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang disebut dengan ontologi pencinta alam. Nah, gitu. Aspek ontologisnya bagaimana tuh? Nah, makanya salah satu ilmu yang kita pakai untuk mencari tahu adalah ilmu sejarah atau sejarah pencinta alam itu sendiri. Kenapa kita harus cari tahu pakai ilmu? Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, yang disebut manusia itu dalam berbicara, bertindak, bersikap, dan lain-lain itu memperhatikan adab dan ilmu. Yang disebut manusia itu beradab. Mereka yang beradab akan berbicara berdasarkan ilmu. Jadi kalau ditanya apa itu PA, maka jawablah menggunakan ilmu, supaya kita bisa ditahu bahwa kita adalah orang yang beradab. Orang yang beradab itu disebut manusia. Kalau kita menjawab tidak menggunakan ilmu, maka jawaban yang kita keluarkan itu bukanlah jawaban orang beradab, melainkan jawaban orang yang biadab. Maka tidak bisa disebut sebagai jawabannya manusia itu. Itu kuncinya itu, supaya kita tidak asal mengeluarkan sesuatu dari mulut itu, tidak asal bunyi gitu. Makanya secara filosofinya setiap urusan itu pada setiap batas ya itu ada ilmu. Nah, setiap ilmu
itu ada ahlinya. Setiap ahli itu ada urusannya, dan setiap urusan itu ada batasnya. Ini filosofi kuncinya ini. Batas yang dimaksud itu makanya ada dikenal dengan istilah definisi. Nah, itu definisi itu batasan. Kita ingin mencari definisi dari pencinta alam itu. Untuk mencari definisi itu kita pakai ilmu. Mereka yang berbicara menggunakan ilmu itulah disebut ahli. Dan setiap ahli itu ada urusannya. Urusan itu kembali ada batasnya. Tuh, cara berpikirnya gitu ya. Jadi jangan cuma menunggu informasi apa hasil akhir dari pertemuan ini, tetapi pelajari bagaimana berpikir. Karena bangsa negara ini rusak karena semakin sedikit orang yang mampu berpikir. Nah, itu semua ini ada adabnya. Ini makanya kita mencari tahu ini berdasarkan adab dan ilmu. Gitu cara berpikir. Jadi bukan menurut si A, si B asal ngomong, bukan, tapi pakai ilmu. Nah, ilmu itu banyak bertebaran di muka bumi. Itu ya. Supaya tidak bingung itu. Kenapa ini jadi kelihatan rumit? Nah, dari penelusuran perspektif sejarahnya sendiri di dua pertemuan sebelumnya, kesimpulan yang kita dapat ya, atau saya runut supaya lebih jelas, istilah pencinta alam, di pencinta alam itu satu terminologi, satu istilah itu pertama kali diperkenalkan, pertama ada itu pada tahun 1953. Istilah ini ditemukan karena melekat pada nama satu organisasi, dilekatkan sebagai nama organisasi, yaitu PPA, Perkumpulan Pencinta Alam. Jadi ketika kita ingin mencari tahu apa itu pencinta alam, aspek ontologisnya pencinta alam, kita melakukan penelusuran sejarahnya dengan menggunakan ilmu sejarah. Dari penelusuran itu, untuk pertama kali sebutan atau istilah pencinta alam itu dikenal pada tahun 1953, sekitar bulan Oktober lah. Kata pencinta alam itu pada tahun 1953 ditemukan
melekat pada nama suatu organisasi. Nama organisasi itu Perkumpulan Pencinta Alam. Sebelum tahun 1953 tidak ada sebutan istilah pencinta alam, tidak ada. Kalaupun ada literasi dalam berbahasa Belanda itu tidak digunakan. Karena kita disiplin kepada kata alam, tidak diterjemahkan itu kata alam. Jadi kata pencinta alam itu hanya ada pada tahun 53, melekat pada nama satu organisasi. Diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Awibowo. Mungkin beliau ini insinyur atau dokter, kita tidak tahu. Ini tentunya ada kawan-kawannya ini. Karena di genealogi, di prosesnya, itu Awibowo tidak sendiri. Ada satu diskusi, ada satu pertengkaran berpikir lah, gitu kira-kira. Nah, tetapi organisasi ini memunculkan tokoh yang bernama Awibowo, gitu. Nah, sehingga kita bisa membuat satu simpulan-simpulan. Sebutan pencinta alam itu pertama kali diperkenalkan oleh Awibowo dan kawan-kawan pada tahun 1953. Kata pertama kali itu artinya tidak ada sebutan pencinta alam, sebelumnya tidak ada. Bahkan dalam kamus bahasa Indonesia tidak ada pada tahun 53 itu. Jadi kata pencinta alam itu tidak diambil dari kamus bahasa Indonesia. Itu beda, kalau kamus ada kata cinta, itu beda. Tapi pencinta alam yang tertulis dengan tegas di kamus bahasa Indonesia tidak ada pada tahun 53. Jadi ini pencinta alam adalah suatu istilah temuannya Awibowo dan kawan-kawan. Itu harus kita hargai itu. Kalau kemudian sebelum tahun 53 ditemukan, nah, itu artinya sejarah diperbaiki. Nah, kemudian organisasi yang menggunakan sebutan ini juga adalah organisasi pencinta alam yang paling pertama di Indonesia ini. Jadi organisasi pencinta alam paling pertama yang ada di bumi Indonesia itu adalah Perkumpulan Pencinta Alam yang diperkenalkan oleh Awibowo. Ini organisasi pertama, tapi tidak pernah ribut-ribut kami yang pertama, kami yang bagaimana, tidak. Nyantai saja. Nah, kemudian organisasi ini bubar, ya, membubarkan diri pada tahun 1960 atau sekitar 7 tahun usianya. Alasan pembubarannya tidak terlalu banyak informasi tentang hal itu, tetapi dipahami sebagai persoalan politik. Ada persoalan politik, bukan politik di dalam organisasinya, politik di Republik ini. Jadi organisasi pencinta alam pertama ini masa edarnya tahun 1953 sampai tahun 1960. Di era tahun 1950-an gitu. Berarti harus kita tahu apa yang terjadi antara tahun 1953 sampai 1960. Apa yang terjadi
di era tahun 1950-an di negeri ini. Begitu cara berpikir. Karena ini bubar sebab persoalan politik. Nah, kemarin sebagian sudah dijelaskan ya, menyangkut Pathfinder, Badan Pandu, kemudian berubah jadi Pramuka. Itu gambaran politiknya itu. Nah, setelah kita telusuri ini, tidak ditemukan definisi atau pengertian tentang pencinta alam. Tidak ada. Yang ada penggalan dialog antara Norman Edwin dan Awibowo. Norman Edwin bertanya, lalu mengapa namanya pencinta alam itu organisasi? Kemudian Awibowo menjelaskan genealoginya. Dan Awibowo hanya menjawab secara filosofis. Ya. Yaitu, kami gunakan kata pencinta alam karena kata cinta itu punya makna yang luas dan dalam. Nah, itu. Jadi, ini pesan penting ini. Luas dan dalam. Nah. Awibowo hanya bermaksud mengatakan, Awibowo menggunakan kata cinta karena kata cinta itu luas dan dalam, gitu saja. Awibowo tidak mengatakan pencinta alam itu luas dan dalam, tidak gitu. Kata cintanya yang luas dan dalam. Sehingga dari penelusuran ilmu sejarahnya tidak ditemukan pengertian ataupun definisi pencinta alam, tidak ada. Yang ada adalah pertama kali diperkenalkan, siapa yang memperkenalkan, melalui apa diperkenalkan, nah, melalui satu organisasi. Kemudian organisasi itu bubar, kenapa harus bubar? Itu bahan kajian kita malam ini. Kalau kita berpikir kritis, kita tanya, misalnya kita bertanya, apakah Awibowo sendiri paham atau tidak Awibowo tentang pengertian pencinta alam? Kira-kira Awibowo sendiri yang memperkenalkan istilah pencinta alam, Awibowo paham tidak dengan istilah pencinta alam? Tanpa mengecilkan jasa Awibowo, saya menjawab Awibowo tidak paham dengan kata pencinta alam. Mengapa bisa kita katakan gitu? Karena seandainya Awibowo paham, maka Awibowo akan memberikan pengertian atau definisinya itu. Itu logikanya gitu. Jadi ketika Awibowo memperkenalkan sebutan pencinta alam, jika Awibowo paham dengan itu, maka pastilah Awibowo akan menyampaikan pengertian atau definisinya itu. Tapi pengertian dan definisinya tidak disampaikan, berarti tidak paham. Hanya menjawab secara filosofi dari kata cinta. Cinta itu luas dan dalam. Itu biasa saja itu. Semua orang tahu itu. Cinta itu sangat luas dan dalam gitu. Nah, meskipun demikian, kita harus tetap menghormati Awibowo dan kawan-kawan sebagai penemu istilah pencinta alam. Kalau mau ekstrimnya gitu, yang menemukan istilah pencinta alam itu Awibowo. Karena tidak ada di Kamus Bahasa Indonesia. Belum ada Kamus Bahasa Indonesia pada saat itu. Ketika sebutan pencinta alam ini sudah dikenal di berbagai lapisan sosial, barulah ketika Kamus Bahasa Indonesia KBBI dibuat, dimasukkanlah itu istilah pencinta alam ke dalam KBBI.
Jadi jangan kebalik. Jangan berpikir Awibowo ambil istilah pencinta alam dari kamus bahasa Indonesia. Oh tidak. Kamus bahasa Indonesia mencantumkan kata pencinta alam setelah diperkenalkan oleh Awibowo. Jangan terbalik cara berpikirnya itu. Jadi Awibowo telah menyumbang suatu istilah dalam ilmu pengetahuan dan dalam peradaban. Dalam ilmu pengetahuan ditulis di Kamus Bahasa Indonesia, digunakan oleh banyak orang. Itu hasil karya Awibowo, penemunya. Kita yang belakangan menggunakan sebutan pencinta alam, kalau memang kita beradab, bukan biadab, kalau memang kita beradab, kita hargai ini sebagai penemunya. Jangan cuma tahu pakai gitu. Nah ini temuan setelah kita lakukan penelusuran literatur seperti itu. Nah, karena kita tidak temukan pengertian dan definisinya, ya tugas kita untuk mencari tahu seperti apa pengertian dan definisinya. Tentu tetap menggunakan ilmu pengetahuan, bukan mau-maunya gitu. Tetap menggunakan ilmu pengetahuan. Gitu cara berpikir. Kalau memang manusia ya begitu caranya ya. Nah, malam ini kita masih mengulas persoalan organisasinya Awibowo. Mengapa bubar? Jadi, organisasi pencinta alam yang pertama itu pada tahun 1953 di Yogyakarta. Yang dirikan ini Awibowo. Awibowo itu seorang sarjana, seorang intelektual, alumni Universitas Indonesia, seorang sarjana pertanian tuh. Tuh penting ditahu itu. Artinya sebutan pencinta alam itu lahir dari seorang intelektual, seorang yang cerdas tuh. Lahir dari kampus, otak-otak kampus maksudnya gitu. Supaya kita punya sedikit rasa malu kalau kita tidak cerdas tuh. Karena yang memperkenalkan ini cerdas. Nah itu, kita harus sedikit punya rasa malu lah gitu. Kalau beradab. Nah, mengapa kemudian tahun 1960 bubar? Organisasi pihak pertama ini namanya Perkumpulan Percinta Alam. Kadang ya penting buat kita, untuk kita yang di Sulawesi Selatan atau Selatan Sulawesi ini, kadang perlu mendengar pernyataan-pernyataan seperti ini. Organisasi pencinta alam pertama itu didirikan di Yogyakarta, diperkenalkan di Yogyakarta oleh orang dari Pulau Jawa.
Bukan organisasi pencinta alam itu di Sulawesi Selatan yang pertama, bukan. Sebutan pencinta alam itu hasil karya orang Jawa di Yogyakarta, bukan hasil karya orang di Sulawesi Selatan tuh. Kita di Sulawesi Selatan cuma tahu pakai temuannya orang tuh, supaya kita sadar diri gitu, merenung gitu. Nah, mereka punya karya ini. Sebutan pencinta alam itu karyanya mereka, bukan karyanya orang di Sulawesi Selatan gitu, supaya kita tahu diri gitu. Nah, itu kadang penting hal seperti itu disampaikan supaya kita belajar. Nah, gitu. Karena ujung-ujungnya terlalu banyak kita bicara begitu ke Pulau Jawa. Sampai di sana ya sederhana saja tegurannya. Mas dari mana? Sulsel ya. Itu PA temuannya orang Jawa, Mas. Ya selesai itu. Kadang hal seperti itu harus disampaikan ya. Nah, kita cuma mencari tahu kenapa organisasi pertama ini usianya hanya 7 tahun dan bubar. Ini perlu kita tahu supaya kita belajar gitu. Nah, saya hapus untuk memperbesar ruang tulis kita ya. Jadi organisasi pertama PPA itu usianya hanya 7 tahun. Lokasi penting ya, di Yogyakarta. Di Indonesia ini kan Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan itu luar biasa itu ya, predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Ini luar biasa nih, sebutan kota pendidikan. Bandingkan kita ya, kita bikin perbandingan dengan Makassar tuh. Beberapa tahun terakhir ini selalu ditulis Makassar kota dunia. Mana yang lebih tinggi di sini? Inilah Yogyakarta kota pendidikan, Makassar kota dunia. Apa artinya dunia ini? Dunia ini bahasa Arab nih, artinya hina. Dunia itu artinya buruk, hina gitu. Dengan bangga sampaikan Makassar kota dunia. Padahal dunia itu pengertiannya buruk sekali itu. Dan semua orang diam dengan jargon-jargon Makassar kota dunia itu. Nah, ini luar biasa, Yogyakarta kota pendidikan. Kita sampaikan ini supaya ada kebanggaan lah kita di Makassar. Bikinlah jargon yang bagus gitu. Bukan Makassar kota dunia. Kalau yang dimaksud supaya dikenal oleh banyak orang, dari dulu Eropa sana, Timur Tengah sudah kenal Makassar sudah lama. Cuma kita-kita saja yang tidak ngerti sejarah itu. Harusnya Makassar kalau ngerti baik-baik yang dimaksud Makassar, harusnya jargonnya Makassar kota manusia. Ah, ini it's okay. Makassar kota manusia. Supaya apa?
supaya koruptor itu menjadi musuh bersama, supaya keburukan menjadi musuh bersama. Karena yang namanya manusia itu mulia, gitu. Tidak ada perilaku binatang di Makassar ini, karena Makassar kota manusia, gitu. Bukan Makassar kota dunia. Jadi kita lebih banyak hidup di gunung, di hutan, tapi ngerti yang beginian. Nah, ini pengantar saja ya. Terkadang hal seperti ini harus disampaikan supaya kita mengerti, kita belajar gitu. Yogyakarta kota pendidikan luar biasa ini. Dan memang realitasnya semua suku bangsa di negeri ini ada di Yogyakarta, pergi sekolah di sana. Banyak orang Sulawesi Selatan sekolah di sana itu. Karena Yogyakarta kota pendidikan itu. Luar biasa ini. Nah, PPA ini kemudian bubar. Makanya kemarin kita bahas Indonesia dari tahun 1900 awal. Gitu. Karena itu nanti akan memberikan jawaban di sini. Tidak bisa putus itu rangkaian sejarah. Nah, kita bahas ini. Ini usia bubar ini, usianya 7 tahun saja. Setelah itu bubar. Bubar. Ah. Pertama, secara organisasi ya. Dalam konteks organisasinya. Organisasi itu tentu punya tujuan. Sebagaimana manusia dilahirkan ada tujuan hidupnya gitu. Jika organisasi keluar dari tujuannya, tidak sesuai dengan untuk apa organisasi itu dibentuk, sudah ingkar dari tujuannya atau sudah sesat dari tujuannya, maka logis organisasi itu harus dibubarkan. Bubar kalau sudah ingkar tujuan. Apakah ini yang terjadi di organisasi PPA? Bisa saja. Karena pernyataannya Wibowo, kami bubar karena politik. Bisa politik yang dari luar organisasi mempengaruhi ke dalam. Bisa juga ada politik internal organisasinya. Kedua-dua politik itu membuat organisasi ini terganggu mencapai tujuannya. Untuk itu logis dibubarkan. Hal seperti ini bisa saja terjadi. Kita saja yang cara kita berorganisasi itu kadang tidak rasional, tidak objektif tuh. Walaupun organisasi sebenarnya sudah sekarat, sudah tidak mampu, atau sudah keluar dari tujuannya, dipaksakan untuk tetap ada. Harusnya ketika organisasi itu didirikan, pada saat yang sama juga sudah bisa dipastikan kapan dia harus dibubarkan. Seperti itu. Nah, itu pengantar saja untuk konteks dalam berorganisasi gitu. Nah, apakah ini yang terjadi? Boleh jadi. Kemudian apa yang terjadi? Situasi politik apa yang terjadi tahun 53 ke tahun 60?
ini kita harus lihat satu rangkaian di abad 20 awal. Nah, itu kemarin sudah disampaikan. Tapi kita mundur saja beberapa langkah tahun 1945. Tahun 1945 ke tahun 1950. Ini banyak sekali persoalan di negara Republik Indonesia di 5 tahun pertama ini. Nah, makanya kalau memang betul kita pengguna pencinta alam yang baik, pengguna sebutan pencinta alam yang benar, kita harus tahu sejarah ini. Apa yang terjadi di negeri saya, di negara saya pada tahun 45 sampai tahun 50. Bukan pengguna sebutan pencinta alam yang cerdas, yang benar kalau tidak paham dengan ini. Bukan itu. Karena banyak yang cuma tahu pakai sebutan pencinta alam, tapi tidak peduli dengan hal ini. Ini yang merusak citra sebutan pencinta alam tuh. Banyak kejadian di sini. Termasuk berdirinya BNI 46 tuh. Ada tentang sejarah perbankan Indonesia di sini. Kalau di sisi perbankan tuh ada banyak masalah. Perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, konvensi Meja Bundar, agresi Belanda pertama, agresi Belanda kedua. Banyak ini. Masih situasi perang di sini. Kemarahannya Kartosuwiryo yang memunculkan TII. Ini harus dipahami. Ini nanti berpengaruh ke sini. Dan tahun 50 ini pertama kali korupsi itu negara, pejabat. Mulai ada korupsi. Capek-capek merdeka, 5 tahun merdeka, korupsi. Realitasnya gitu loh. Kayaknya dipelajari sejarah bangsamu, sejarah negara, pelajari gitu. Jadi banyak kekacauan di sini. Termasuk di sini era ini ada namanya pemberontakan orang Cina. Apakah ini dipelajari, diajarkan ke generasi-generasi yang bergabung di organisasi pencinta alam? Dipastikan tidak. Tidak dipelajari itu. Akhirnya muncullah generasi kita yang sibuk diceramai oleh orang-orang di sebelah sana, di luar sana, ceramai kita itu. Yang belum tentu ceramahnya itu benar. Kenapa tidak dipelajari? Iya, karena setiap 17 Agustus yang dia sibuki itu pergi upacara di Gunung Bawah Keraing, padahal tidak ngerti. Baca Pancasila tapi tidak ngerti. Yang dia baca itu apakah sebenarnya gitu. Banding kalau 17-an setiap Agustus kumpul, buka sejarah baik-baik. Di dalam sejarah itu Sulawesi Selatan itu posisinya terhormat atau terhina. Begitu caranya. Nah, banyak kekacauan di sini. Nah, ini enggak kita bahas ya, satu persatu enggak dibahas tuh. Cuma cukup kita sampaikan banyak kekacauan dan ini harus dipelajari. Ini luar biasa nih.
baru 5 tahun merdeka korupsi. Nah, gitu. Seakan-akan begini itu pejuang. Ayo kita ngumpul, kita perang lawan penjajah. Supaya apa? Ada yang bertanya, untuk apa kita lawan penjajah? Supaya kita merdeka. Terus kalau sudah merdeka, untuk apa? Kira-kira begitu. Ditanya lagi, untuk apa kita merdeka? Jawabannya, supaya kita tahu siapa koruptor di Indonesia. Supaya kita tahu siapa orang terkaya di Indonesia. Supaya kita tahu siapa yang habisi sumber daya alam Indonesia. Seakan-akan itu tujuan merdeka itu. Realitasnya kan begitu. Supaya kita tahu siapa yang paling jago di Indonesia itu. Seakan-akan itu tujuan merdeka itu. Ayo kita merdeka supaya apa? Supaya biaya kuliah mahal. Supaya harga sembako mahal. Seakan-akan bangsa ini berusaha merdeka untuk itu. Ini harus disadari oleh semua kalangan pengguna sebutan PA. Bukan membuat pengguna sebutan PA, bukannya menambah masalah. Ini aneh, makin banyak organisasi pencinta alam. Lokasi kegiatannya apalagi seperti Gunung Bulu Bawah Kering makin hancur. Mikirlah itu, renungi itu. Nah, ini ada kekacauannya. Kekacauan ini dia berlanjut. Ke 1960. Peristiwa besar apa antara 50 ke 60? Pemilu pertama. Tahun 1955 itu. Kalau saya tidak salah ini, cuma ingat-ingat saja itu. Tahun 1955. Siapa yang memenangkan pemilu pertama? Yang muncul di situ ada namanya Mas Yumi. Muncul di sini NU. Muncul di sini PKI. Partai politik nih muncul. Belakangan Mas Yumi dibubarkan oleh presiden pada saat itu. Itu jadi masalah sampai saat ini. Itu juga sudah pernah dibahas bahwa pelanggaran konstitusi membubarkan Mas Yumi itu hari. Jadi kekacauan. Kemudian ini di tahun ini juga muncul yang namanya dekret Presiden RI. Kalangan pengguna sebutan pencinta alam paham enggak ini? Dipelajari enggak ini? Apa isi dekretnya? Kenapa harus ada ini? Jadi alam yang mana ini yang dimaksud pencinta alam ini? Nah, poin-poin utama dari dekret ini adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Di dalamnya itu ada butir Pancasila. Itu artinya apa? Negara ini pernah berjalan di luar dari konstitusinya, di luar dari undang-undang dasarnya itu.
Jadi ini yang menimbulkan kekacauan. Apakah yang dimaksud Awibowo kekacauan ini mempengaruhi organisasinya sehingga bubar? Butuh analisis yang panjang lagi itu. Ataukah di Awibowo itu organisasinya disusupi oleh paham komunis? Bisa saja. Makanya kita harus pelajari itu. Supaya kita tahu jangan sampai juga ada organisasi PA saat ini juga disusupi oleh paham komunis gitu. Makanya sejarah itu harus dipelajari supaya kita tahu bahwa ada hukum-hukum yang tidak boleh dilanggar. Gitu. Situasi seperti ini mempengaruhi organisasi PPA sehingga harus dibubarkan. Jadi ada faktor eksternal dan ada faktor internal sehingga harus dibubarkan. Tetapi dapat dipastikan faktor eksternal maupun internal mempengaruhi tujuan PPA itu sendiri. Sehingga secara logis ya memang harus dibubarkan. Kalau sudah tidak sesuai dengan tujuannya harus dibubarkan gitu. Pelajaran yang sama untuk organisasi kita. Kalau organisasi yang kita bikin sudah keluar dari tujuannya ya harus dibubarkan. Itu berbahaya itu. Sama dengan negara ini. Kalau negara Republik Indonesia sudah keluar dari tujuannya, konstitusinya, ya dibubarkan. Itu logis dalam ilmu pengetahuan tuh. Nah, ini gambaran mengapa kita coba cari tahu mengapa organisasi PA pertama ini harus bubar gitu. Nah, ada yang bertanya, mengapa harus sejauh itu memahami sebutan pencinta alam sampai harus ditahu itu sejarah, bahkan sejarah Indonesia itu. Itu juga kalau kita harus tahu sejarah Indonesia dari abad 20 awal juga itu masih sempit itu. Kalau kita mau ambil dalil yang lebih tajam, muncul istilah peradaban. Semua yang namanya manusia bertanggung jawab terhadap peradaban yang namanya manusia. Karena yang punya peradaban itu cuma manusia. Tidak ada itu peradaban binatang, peradaban kambing, peradabannya sapi, tidak ada itu. Kata peradaban itu mengacu kepada kata manusia. Itu yang dimaksud kata peradaban tuh. Kapan peradaban pertama kali ada di muka bumi? Ini yang suka ngomong-ngomong peradaban. Kapan peradaban itu pertama kali ada di muka bumi? Itu sudah bisa dipastikan sejak Nabi Adam alaihissalam. Ini perletak peradaban awal. Kira-kira 10.000 tahun lalu ini. Sebelum Masehi.
yang meletakkan peradaban. Sebelum Nabi Adam tidak ada peletakan peradaban. Karena Nabi Adam ini khalifah pertama, bukan manusia pertama, khalifah. Kalau khalifah, ya pastilah manusia itu. Tapi khalifah pertama, ini peletak peradaban. Jadi datangnya Nabi Adam ini itu meletakkan peradaban. Nabi Adam ini bapaknya manusia gitulah. Mungkin keliru istilah bapaknya manusia itu ya. Khalifah pertama, tapi beliau seorang manusia. Tapi jangan samakan manusia seperti kita. Jauh bedanya itu. Nah, kata peradaban ada hubungan dengan kata manusia. Yang dimaksud peradaban itu tinggi kalau semua orang hidupnya sebagaimana manusia, hidupnya sesuai dengan konsep manusia. Itu yang disebut peradaban. Tidak sama itu peradaban maju dengan teknologi maju, itu berbeda. Peradaban konteksnya di manusia gitu. Termasuk di dalamnya moralitas, sopan santun. Nah itu. Kalau tempat tinggal kita, ekologi kita rusak, apa kita masih mau bilang peradaban maju? Nah, tempat tinggal saja kita rusaki. Kalau Gunung Bawah Keraeng itu rusak, apa kita mau katakan di Sulawesi Selatan ini peradaban maju? Itu omong kosong itu. Jadi indikator-indikator peradaban itu bisa dilihat di tempat tinggalnya, di ekologinya bisa terlihat itu. Nah, sejak 10.000 tahun yang lalu sebelum Masehi sampai dengan abad 21 ya, 21 Masehi, ini perjalanan peradaban. Setiap kita yang dilahirkan di bumi ini, kalau memang kita manusia, tugas kita memelihara peradaban yang sudah diletakkan oleh Nabi Adam dan leluhur lainnya. Itu tugas tanggung jawab kita itu. Menghubungkan peradaban yang diletakkan oleh Nabi Adam hingga nanti kehancuran di muka bumi. Saya, kalau mau dikatakan manusia, saya harus menjaga peradaban. Anda juga seperti itu kalau mau disebut manusia. Punya tanggung jawab untuk menjaga peradaban. Seperti misalnya Gunung Bawah Keraeng itu. Kenapa itu tidak boleh dirusaki, tidak boleh dimacam-macami? Karena itu bicara tentang sejarah peradaban awal di Sulawesi Selatan itu. Itu titik awalnya dari situ. Ada aturannya untuk berkunjung dan berkegiatan di tempat itu. Ada adatnya itu. Jadi tugas kita menghubungkan waktu-waktu yang lalu ke depan. Tugas kita menghubungkan. Tugas kita menghubungkan konsepsi dengan masa depan. Karena kita ini yang masih hidup saat ini, kita ini namanya konseptual, diri konseptual gitu.
Jadi kalau cuma memahami juga abad 20 Indonesia masih terlalu dangkal. Justru harus sampai dari sini. Sejak Nabi Adam sampai hari ini kita harus kenali itu perjalanan peradaban manusia itu. Apa itu diajarkan di kalangan generasi muda pengguna sebutan pencinta alam? Apa itu diajarkan? Dipastikan tidak. Itu yang jadi masalah. Nah, Awibowo menemukan sebutan pencinta alam. Awibowo membangun organisasi pencinta alam. Itu harus dilihat sebagai bagian dari perjalanan peradaban. Apa sumbangsinya pengguna sebutan pencinta alam bagi peradaban? Itu pertanyaan dasar yang harus dijawab itu. Apa sumbangsi pengguna sebutan pencinta alam terhadap peradaban? Jangan sampai tidak ada, Ji. Hati-hati di situ. Akhirnya kita kalau kita pengguna sebutan pencinta alam tidak punya sumbangan yang berarti bagi peradaban, tidak ada sumbangannya bagi peradaban, maka kita masuk golongan sampah peradaban. Karena tidak ada manfaatnya bagi peradaban. Sama juga kalau saya tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi peradaban, maka saya hanyalah sampah bagi peradaban. Jadi belajar menegur diri sendiri juga gitu. Nah, mudah-mudahan ini gambaran umum ya. Karena live ini cuma dikunci 1,5 jam maksimal tuh. Nah, ini yang menjawab. Kita berusaha mencari tahu mengapa organisasi PPA ini bubar gitu. Masih banyak kemungkinan buat kita di Sulawesi Selatan untuk punya prestasi. Sebagaimana mereka di pulau sana punya prestasi. Kita harus punya prestasi juga. Makanya harus tahu dulu masalahnya gitu. Jadi harus mengerti masalah juga gitu. Terutama masalah tentang kepencinta alaman. Ini kita harus tahu ini, mengerti masalah. Kalau kita mengerti masalah, kita tahu duduk masalah, kita harus punya juga satu hal. Kita harus punya keberanian. Jadi mengerti masalah dan berani supaya masalah itu bisa diselesaikan. Kalau mengerti masalah tapi tidak punya keberanian, ya tidak ada, lumpuh, tidak bisa bikin apa-apa. Tidak gunanya. Yang ada hanya sibuk mendeskripsikan masalah, hanya sibuk bicara ini masalahnya. Tidak ada solusinya. Tidak ada gunanya itu. Jadi mengerti masalah dan juga harus punya keberanian. Sebaliknya juga begitu. Punya keberanian tapi tidak tahu duduk masalahnya,
itu nanti serampangan yang dibikin, bertambah masalah jadinya itu. Berani tapi tidak tahu masalah. Itu malah akan semakin rusak. Jadi mengerti dulu masalah, pahami baik-baik dulu masalah. Setelah itu harus punya keberanian, maka itu akan memunculkan solusi ini. Ini akan melahirkan solusi. Nah, di live-live sebelumnya dan nanti masih berlanjut ini, penjelasan ini live-live nanti, itu akan banyak masalah keluar itu. Hanya orang yang berpikir yang bisa tahu bahwa ada masalah gitu. Tidak usah alergi dengan masalah. Masalah itu pemicu bagi kita untuk belajar. Masalah itu penyebab munculnya ilmu pengetahuan. Nah ini harus tahu duduk masalahnya. Bagian terakhir ya, saya ingin ingatkan, organisasi, kalau namanya organisasi pencinta alam, kalau kita cukup waras ya, yang namanya organisasi pencinta alam, dari judul langsung ketahuan apa tujuannya. Kalau namanya organisasi pencinta alam, tentu tujuannya adalah tentang pencinta alam. Tentu tujuannya adalah memperjuangkan pencinta alam itu. Supaya dia bisa duduk di satu segmen sosial yang terhormat di negeri ini, di muka bumi ini. Memperjuangkan itu artinya bisa menjelaskan ke semua segmen sosial apa sesungguhnya pencinta alam itu. Jadi yang diperjuangkan pencinta alam, bukan organisasi pencinta alam. Begitu dibaca tujuannya, bicara lingkungan dan yang sejenisnya, atau sibuk mengurusi organisasinya. Organisasi pencinta alam ya urusannya adalah memelihara, menumbuhkan, mengembangkan tentang apa itu pencinta alam. Bukan sibuk membesarkan organisasinya. Jadi dari namanya sudah ketahuan, harusnya tujuannya apa itu. Organisasi manusia, memperjuangkan tentang manusia, apa itu manusia gitu. Nah, bagaimana bisa mau memperjuangkan pencinta alam tetapi memahami pencinta alam saja dangkal. Ini yang terjadi. Jadi tugas organisasi pencinta alam itu memperjuangkan sebutan pencinta alam itu sendiri. Sehingga diperhitungkan dalam berbangsa bernegara. Ide-idenya diperhatikan oleh bangsa dan negara itu.
bukan sibuk mengurusi organisasinya. Akhirnya bangga, kami organisasi yang begini. Nggak ada gunanya itu. Terus pencintaalannya nggak maju-maju. Kalau organisasi yang sibuk besarkan organisasinya supaya memperoleh keuntungan, itu hanya ada di organisasi pedagang. Organisasi bisnis itu begitu. Tapi kalau organisasi perjuangan, bila perlu organisasinya hancur untuk sesuatu yang dia perjuangkan. Nah, ini nanti kita bahas secara khusus itu fenomena organisasi pencinta alam di Indonesia itu. Oke, jadi pembahasan pencinta alam perspektif ilmu sejarah sampai di era tahun 1960 itu kami cukupkan dengan beberapa simpulan-simpulan tadi sudah kami sampaikan, di sebelumnya juga sudah disampaikan. Poin utamanya tidak ditemukan di sini pengertian atau definisi tentang pencinta alam itu. Tidak ada pengertian dan definisinya itu. Penting itu pengertian atau definisinya. Kalau itu tidak ada, kekacauan terus akan muncul itu. Masalah selalu akan ada. Jadi kita tidak temukan. Nah, nanti di pertemuan berikut kita lanjutkan ini. Kita nanti masuk di era 1960 ke 1970. Nah, di sini poin pentingnya muncul nanti istilah mahasiswa pencinta alam. Kita bahas ini di pertemuan berikut atau yang kelima. Hari Senin ya. Tanggal berapa itu hari Senin itu? Jadi jam setelah sholat Isya hari Senin dekat ini, tanggal 13 Februari, kita akan bahas pencinta alam perspektif ilmu sejarah di era 1960-1970. Yang notabene adalah sejarah mahasiswa pencinta alam. Tetap tujuannya satu, kita masih mencari tahu di era ini ada tidak lahir pengertian atau definisi tentang pencinta alam. Semoga apa yang kami sampaikan malam ini dan sebelum-sebelumnya bisa dipelajari kembali. Kemudian kita bisa berpikir sehingga ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk kepencinta alaman dan untuk wilayah Sulawesi Selatan. Seperti biasa, mohon maaf kalau ada diksi, intonasi yang kurang berkenan, tapi itu memang harus dilakukan sebagai stressing, penekanan bahwa itu penting gitu. Tidak ada maksud selain itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi sebutan pencinta alam itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.